Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda solih-solihah sekalian di rumah? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh UPTD SMP Negeri 6 Sinjai. Kali ini pada pembelajaran IPA pada materi listrik statis. Mohon perhatian Anda solih-solihah di rumah sekalian. Setelah pembelajaran ini, insya Allah anak-anakku sekalian akan mengamati contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, dan menjelaskan interaksi antara benda bermuatan. Di layar Anda sekalian bisa melihat ada gambar sisir dan serpihan kertas kecil. Pernahkah Anda sekalian melakukan hal ini? Jika belum, sebentar kita akan melakukan percobaan sederhana ini. Sebagai salah satu contoh gejala listrik statis. Di sini Ibu punya serpihan kertas kecil, kemudian ada pipet plastik, pengganti sisir plastik tadi, kemudian ada golongan benang wol. Selanjutnya, Ibu akan menggosokkan pipet plastik pada golongan benang wol seperti ini. Lalu kita dekatkan pada serpihan kertas kecil. Silakan diamati apa yang terjadi anak-anakku sekalian. Ya, terlihat ya, ternyata serpihan kertas kecilnya tertarik pada pipet plastik. Apa yang terjadi pada serpihan kertas kecil dan pipet plastik ini? Ini adalah salah satu contoh gejala kelistrikan. Namun, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang gejala kelistrikan, kita sebelumnya harus memahami terlebih dahulu apa itu atom. Nah, Anda sekalian, kalau masih ingat di kelas 7 kita pernah belajar ya tentang atom, partikel penyusun benda. Jadi atom adalah partikel terkecil yang menyusun suatu benda. Atom tersusun lagi atas partikel-partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Nah, elektron inilah yang nantinya memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Ya, silakan lihat, perhatikan di layar HP atau laptop anak-anakku sekalian di rumah. Ini ada gambar struktur atom ya. Jadi yang berwarna merah dan hijau di tengah itu adalah bagian inti atom. Yang merah adalah muatan proton yang bermuatan positif, dan yang warna hijau adalah neutron. Itu ada tanda 0, artinya tidak bermuatan, dan yang aktif bergerak di kulit atom yang berwarna biru itu bermuatan negatif, namanya elektron. Nah, inilah yang saya sebut tadi erat kaitannya dengan gejala kelistrikan. Ya, kita lanjut. Pada umumnya semua benda itu netral ya. Jadi jumlah elektron dan protonnya sama. Sehingga dikatakan atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Atau jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, lalu bagaimana benda bisa bermuatan? Jadi benda bisa bermuatan ketika terjadi perpindahan elektron, sehingga benda yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif karena jumlah elektronnya menjadi lebih banyak daripada jumlah protonnya. Bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, sebaliknya, benda yang kehilangan elektron, benda yang menerima elektron itu menjadi bermuatan negatif karena jumlah proton yang tadinya seimbang menjadi justru lebih banyak jumlah elektronnya, sehingga dia dikatakan bermuatan negatif.
Nah, ini ilustrasinya, jadi diperhatikan Anda sekalian. Di gambar pertama, ini adalah struktur atom bermuatan negatif. Kalau Anda lihat dihitungnya di yang berwarna kuning, itu adalah elektron di kulit atom. Jumlahnya adalah 5, sedangkan jumlah protonnya hanya 4. Berarti dia kelebihan 1 elektron. Maka dikatakan atomnya bermuatan negatif. Dan di sebelahnya ada atom bermuatan positif. Anda sekalian bisa melihat di dalam inti atom ada 4 bulatan bermuatan positif, yaitu protonnya, sementara di kulit atom ada 3 muatan negatif atau disebut elektron. Maka ini disebut bermuatan positif karena protonnya 4, elektronnya cuma 3, jadi lebih banyak protonnya. Bagaimana anakku sekalian di rumah? Sudah paham ya? Insya Allah masih semangat ya, tentunya ya. Kita lanjut, interaksi benda bermuatan. Tadi sudah jelas ya bahwa ada 2 muatan, yaitu negatif dan positif. Bagaimana interaksinya? Silahkan perhatikan ilustrasinya di layar. Muatan berbeda jenis itu tarik-menarik. Sementara muatan yang sejenis, misalnya sama-sama positif, di gambar tengah, itu tolak-menolak. Sama dengan yang gambar kiri, muatan yang sama jenis yaitu sama-sama negatif, ini juga tolak-menolak. Nah, apa yang terjadi pada pipet plastik dan kertas kecil tadi? Jadi, pipet plastik yang digosok dengan kain wol tadi dapat menarik kertas-kertas kecil ya, kelihatannya. Kemudian, kenapa seperti itu? Karena serpihan kertas kecil telah bermuatan, karena pipet plastik tadi digosok pada benang wol. Akibatnya, pipet plastiknya menjadi bermuatan negatif. Karena elektron dari benang wol pindah ke pipet plastik. Akibatnya pipet plastik menjadi kelebihan elektron. Jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, pipet ini kemudian ketika didekatkan dengan kertas kecil, maka semua proton, semua elektron di ujung kertas yang dekat dengan pipet itu tertolak dan menuju ujung lain, sehingga yang ada di ujung yang dekat dengan ujung pipet itu adalah muatan proton, sehingga terjadi tarik menarik antara pipet dengan kertas karena pipetnya sudah bermuatan negatif. Kemudian di ujung kertas itu tersisa muatan proton. Karena serpihan kertas kecil ini ukurannya dan muatannya lebih kecil daripada pipet, makanya terlihat pipet menarik kertas. Padahal sebenarnya terjadi tarik menarik ya. Beberapa gejala listrik statis yang lain yang dapat Anda amati di rumah, antara lain bisa dilihat di layar ya. Saat menyisir rambut tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan gerakan sisir, dan seterusnya. Anda bisa baca. Kesimpulan, yang pertama adalah beberapa gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sisir yang telah digosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil. Kemudian yang kedua, benda dapat bermuatan jika terjadi ketidakseimbangan jumlah proton dan elektron. Sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Dan satu hal yang patut disyukuri, nikmat Allah, bahwa Allah memberikan keluar biasaan akal pada manusia sehingga bisa menemukan fenomena listrik dan yang bisa kita manfaatkan sehari-hari sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.